kita akan mulai ibadah hari ini. Terima kasih Tuhan Yesus, Bapa yang baik, Bapa yang mengerti setiap keadaan kami. Kalau kami ada sebagaimana kami ada hari ini Tuhan, semua karena kebaikan-Mu, semua karena kasih karunia-Mu, semua karena anugerah-Mu. Terima kasih Bapa, sucikan kuduskan hati kami. Kami rindu merasakan hadirat-Mu. Kami rindu menikmati kehadiran-Mu dalam hidup kami. Kami rindu benar-benar merasakan Engkau hadir untuk kami secara pribadi. Roh Kudus, kuasai ruangan di tempat ini, kuasai hati kami, kuasai ibadah kami dari awal pertengahan sampai akhirnya. Kami serahkan ke dalam kuat kuasa tangan-Mu. Kami menyerahkan hidup kami, apa yang Tuhan mau dalam hidup kami, biar itu yang terjadi di dalam hidup kami. Terima kasih Bapa, terima kasih. Biarlah ibadah hari ini boleh benar-benar jadi ibadah yang menyenangkan hati Tuhan. Lewat setiap pujian, penyembahan yang keluar dari hati kami, hati yang benar-benar mengerti, hati yang benar-benar mengenal siapa Engkau Allah yang hidup. Biarlah ibadah hari ini juga jadi ibadah yang memberkati setiap kami. Biar setiap pujian penyembahan boleh menguatkan setiap kami, setiap firman yang ditabur boleh benar-benar membuat iman kami bertumbuh dengan benar ke arah Engkau. Kami serahkan sekali lagi ibadah hari ini Tuhan, dari awal pertengahan sampai akhir di dalam kendali-Mu, di dalam rencana-Mu. Jadilah seperti yang Tuhan mau. Kami berdoa juga untuk rekan-rekan kami yang masih dalam perjalanan. Tuhan lindungi sertai sampai di tempat ini untuk boleh bersama-sama dengan kami meninggikan Engkau Allah yang besar. Terima kasih Bapa. Kami akan mulai ibadah kami hari ini di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami siap masuk di dalam hadirat Tuhan. Haleluya. Amin. Haleluya. Kita sudah siap masuk di dalam hadirat Tuhan. Mari sama-sama sejenak kita mau lepaskan segala beban kita, segala doa permohonan kita, bahkan mungkin segala pencapaian kita. Kita taruh di bawah kaki Tuhan. Saat ini kita datang, mari sama-sama menaikkan ucapan syukur. Terima kasih kepada Dia, Allah yang luar biasa. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Haleluya. Syukur kami naikkan kepada-Mu. Haleluya. Terima kasih oh Yesus. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih Tuhan. Mari naikkan ucapan syukur kita kepada Dia. Terima kasih Yesus. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih. Terima kasih. Kami bersyukur Dia Allah yang peduli, Dia Allah
Tak pernah meninggalkan perbuatan
diisi dengan kebenaran firman Tuhan. Biarlah kebenaran firman Tuhan itu yang berasal dari Allah sendiri memurnikan hati kita, memurnikan hidup kita, membuat iman kita hari demi hari ini semakin bertumbuh dengan benar ke arah Dia. Amin. Kita akan tundukkan kepala, sehingga Raja pujikan pujian ini. Kita akan dengarkan pujian ini sambil mempersiapkan hati.
segala kemuliaan, kebesaran, ketinggian, keagungan hanya bagi Engkau Tuhan yang Maha Besar. Kami memuji kebesaran-Mu, kami memuliakan nama-Mu. Hanya Engkau yang layak dipuji dan disembah. Engkau Allah yang hidup, Allah yang mengasihi kami dengan kasih yang kekal. Sebab itu pagi hari ini hati kami limpah dengan ucapan syukur Tuhan. Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk kami memuji dan memuliakan nama Tuhan. Untuk kami datang dalam hadirat-Mu yang kudus. Untuk kami menikmati persekutuan dengan Tuhan. Kami boleh menikmati jamahan Roh Kudus untuk setiap kami. Sehingga kami boleh mendapatkan sukacita di tengah-tengah permasalahan hidup ini. Kami boleh melihat, kami boleh mengalami, kami punya Tuhan yang besar. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Semua Engkau Allah yang hidup. Karena Engkau hidup, maka kami pun hidup. Hidup di dalam damai sejahtera, dalam sukacita dari Roh Kudus yang menguasai setiap kami. Terima kasih buat hadirat-Mu pada pagi hari ini. Biar hadirat melingkupi kami dimanapun kami berada. Tempat rumah tangga kami, pekerjaan kami, studi kami, dimanapun kami berada. Biar hadirat menguasai kami, sehingga kami boleh memuliakan Engkau sepanjang umur hidup kami. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sangat yakin kehadiran Tuhan pada pagi hari ini pasti memberkati setiap kami yang rindu, yang membuka hati kami untuk kami terima kebenaran firman-Mu. Kami sangat membutuhkan firman, karena firman kebenaran itu yang memerdekakan kami, yang memberikan kami kekuatan yang baru, yang memberikan kami jalan keluar, yang menjadi suluh, yang menjadi terang dalam hidup kami, sehingga kami terus melangkah berjalan di dalam rencana dan kehendak Tuhan. Bapak, sekali lagi hamba mohon, urapi setiap kami pada pagi hari ini, supaya firman yang akan kami terima tidak dicuri oleh iblis, tapi kami mau menerima, kami mau merenungkan dan melakukan dalam kehidupan kami. Atas hamba-Mu yang terbatas, hamba percaya Roh Kudus yang akan berkarya di tengah-tengah kami, akan menyampaikan pesan Tuhan, kehendak Tuhan untuk setiap kami, supaya kami menjadi umat-umat Tuhan yang berbahagia di dalam Tuhan. Terima kasih Bapak, kuasai hati pikiran kami, kuasai ruangan ini, kuasai seluruh kehidupan kami. Kami menyerahkan sepenuhnya kepadamu. Kami siap untuk terima kebenaran firman Tuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya, amin. Silakan duduk kembali. Shalom. Puji Tuhan, ya. Kita sama-sama telah memuji, memuliakan nama Tuhan. Kita belum merasakan hadirat Tuhan ada di tengah-tengah kita. Lalu kita dengan segenap hati datang mencari Tuhan. Tuhan katakan siapa yang mencari Tuhan, dia akan menemukan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Nah, pagi hari ini kita kembali, baru beberapa hari yang lalu, tepatnya pada hari Kamis, kita merayakan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Ya. Nah, dalam suasana kenaikan Tuhan Yesus ke surga, kita akan melihat ada hal-hal yang indah yang Tuhan mau sampaikan untuk setiap kita, dan Tuhan akan mengerjakan dalam hidup kita kalau hati kita siap untuk menerima. Coba kita baca dalam Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Lukas pasal 24 ayat 50 sampai dengan 53. Saya dapat ya, saya akan bacakan kenaikan Tuhan Yesus. Ayat 50. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia mengangkat tangannya dan memberkati mereka.
Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Mereka sujud menyembah kepadanya, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Mereka senantiasa berada dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Amin. Ya, puji nama Tuhan. Di sini dikisahkan oleh Lukas tentang bagaimana peristiwa ketika Tuhan Yesus naik ke surga. Ya, jadi Tuhan Yesus setelah bangkit, Tuhan Yesus berada di tengah-tengah muridnya selama 40 hari untuk menyatakan dan meyakinkan mereka bahwa benar-benar Tuhan Yesus itu bangkit dan Tuhan itu hidup. Ya, Tuhan itu hidup. Bahkan firman Tuhan berkata, Tuhan Yesus ini berkata sebelumnya di Injil Yohanes juga dikatakan, karena aku hidup, maka kamu pun hidup. Nah, Tuhan mau menyatakan kepada murid-muridnya dan kepada orang-orang dari pengikutnya bahwa Tuhan hidup. Dan kalau Tuhan hidup, Tuhan juga akan menyatakan hal-hal yang indah dalam kehidupan setiap orang yang percaya. Sebab itu pada waktu peristiwa Tuhan Yesus naik ke surga, kita lihat dalam ayat yang sudah kita baca tadi. Yang pertama dalam ayat 50 dan 51. Lalu Tuhan Yesus membawa mereka keluar kota sampai dekat Betania. Di situ ia, yaitu Tuhan Yesus, mengangkat tangannya dan memberkati mereka. Dan ketika ia sedang memberkati mereka, ia berpisah dari mereka dan terangkat ke surga. Yang pertama kita lihat peristiwa kenaikan Tuhan Yesus ke surga, yaitu Tuhan Yesus memberkati murid-muridnya dan orang banyak yang ada bersama-sama dengan murid-murid saat itu. Ketika Tuhan Yesus mau kembali ke surga, mau terangkat ke surga, Tuhan Yesus memberkati murid-murid, Tuhan memberkati orang-orang yang ada bersama mereka. Dan saat ini juga Tuhan katakan, Tuhan memberkati kita sekalian. Amin. Kalau kita percaya, kita yakini, ketika Tuhan naik ke surga, berkat Tuhan dicurahkan atas kehidupan kita. Ya, berkat yang Tuhan berikan itu luar biasa. Ya, tidak seperti yang diberikan oleh dunia. Nah, sekarang kita akan lihat berkat yang Tuhan mau berikan kepada kita sebagai umat Tuhan, dan saat itu disampaikan kepada murid-murid dan orang banyak yang menyaksikan kenaikan Tuhan Yesus ke surga. Kita baca dalam Efesus pasal 1. Efesus pasal 1 mulai ayat yang ketiga dan seterusnya. Ya, kita akan lihat di sini berkat yang Tuhan mau berikan kepada murid-murid Tuhan dan orang-orang yang mengikut. Dan pagi hari untuk setiap kita, judul daripada ayat yang akan kita baca ini dikatakan kekayaan orang-orang yang terpilih. Inilah berkat yang Tuhan mau berikan kepada setiap kita. Dan kalau kita bicara tentang kekayaan di sini, jangan kita berpikir tentang kekayaan secara materi, ya, kekayaan secara apa yang kelihatan mata, ya, secara finansial dan sebagainya. Tapi kekayaan Tuhan memberikan kekayaan yang luar biasa. Dan itu yang pertama yang Tuhan mau utamakan dalam hidup kita, berkat rohani. Amin. Itu yang nomor satu. Ya, nomor satu. Kalau rohani diberkati, jasmani pasti diberkati. Itu Matius 6 ayat 33 berkata. Ya, puji nama Tuhan. Yang pertama, berkat rohani yang Tuhan berikan kepada murid-murid dan saat hari ini Tuhan mau berikan kepada kita. Kita lihat dalam ayat yang ke-3 dan 4. Ya, saya akan bacakan. Dari Efesus pasal 1 ayat 3 dan 4. Yang pertama, berkat yang Tuhan berikan secara rohani merupakan kekayaan bagi kita orang-orang pilihan Tuhan. Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengaruniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapan-Nya. Yang pertama kita lihat
berkat rohani yang di dalam surga. Pagi hari ini Tuhan mau berikan kepada kita, pada setiap kita. Yaitu yang pertama dikatakan, kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Sudah baca ayat keempat katanya, Dia Allah yang telah memilih kita sebelum dunia dijadikan. Jadi Bapak, Ibu, Saudara dan saya, kita adalah orang-orang pilihan Tuhan. Amin. Jaga. Kita jaga benar-benar. Kalau Tuhan pilih kita, berarti Tuhan punya rencana yang indah dalam hidup kita. Bahkan Rasul Paulus juga berkata bahwa dia dipilih Tuhan sejak dalam kandungan ibunya. Jadi Bapak, Ibu, Saudara, kalau hari ini kita ada kesempatan datang kepada Tuhan, kita bisa berbakti, kita bisa memuliakan nama Tuhan, kita bisa menjadi orang-orang yang percaya. Ini karena Tuhan memilih Bapak, Ibu, Saudara dan saya. Ya, mari berkat yang pertama kita jaga benar-benar supaya pilihan dan panggilan Tuhan atas kita itu tetap tidak akan berubah, tidak akan kita ingkar dan kita keluar dari apa yang Tuhan tetapkan kita sebagai umat pilihannya, supaya kita hidup dengan tidak bercacat celah. Jadi dengan kata lain, supaya kita hidup sesuai kehendak Tuhan, hidup dalam kekudusan dan takut akan Tuhan. Berkat yang pertama, baik, lihat ya, kita dipilih oleh Tuhan. Yang berkat yang kedua, ayat yang kelima, tetap di Efesus pasal 1. Bapak Ibu kita buka di situ ya, ayat yang kelima dikatakan, dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendaknya. Berkat yang kedua, kita ditentukan oleh Tuhan dari semula menjadi anak-anak Tuhan. Amin. Puji Tuhan, luar biasa. Saya tanya Bapak, Ibu, Saudara, kalau kita tiba-tiba diangkat anak sama Bapak Presiden, kita bangga enggak? Gue tuh bangganya luar biasa. Gak usah Bapak Presiden, mungkin Bapak Wali Kota, ya, atau siapa saja yang kita anggap mereka tuh punya kedudukan, wah kita bangga. Atau orang yang yang kaya, ya, yang punya kedudukan yang baik, angkat kita menjadi anak, wah kita bangga. Kita akan bercerita kepada orang, wah aku diangkat anak, aku menjadi anaknya. Saya mau tanya pagi hari ini, kita adalah anak-anak Allah, raja di atas segala raja. Adakah kita bangga bahwa kita punya Allah, punya Bapa yang sungguh mengasihi kita? Dia yang memiliki dunia dengan segala isinya, Dia yang berkuasa di surga dan di bumi. Kita adalah anak-anak Allah. Amin. Sebab itu mari Bapak, Ibu, Saudara, jangan kita malu untuk menyaksikan bahwa kita ini adalah anak-anak Allah. Ya, puji nama Tuhan. Bahkan dikatakan bahwa semua orang yang menerimanya dan percaya kepadanya diberi hak, ya, diberi kuasa menjadi anak-anak Allah. Yohanes pasal 1 ayat yang ke-12. Jadi pagi hari ini, siapapun kita, status apapun dalam kehidupan kita, mungkin dunia menganggap kita kecil, ya. Mungkin dunia melihat kita bahwa kita tidak berarti, tidak seperti orang-orang di luar sana. Tapi saya mau beritahu kepada Bapak, Ibu, Saudara, pagi hari ini Tuhan katakan kita anak-anak Allah, raja di atas segala raja. Karena kita anak-anak Allah, maka Dia Tuhan yang bertanggung jawab atas hidup kita. Sesuai pujian yang sudah kita naikkan tadi. Kita punya Tuhan yang besar, yang maha besar, yang berkuasa. Segala kuasa ada di dalam tangannya. Kalau kita anak-anak Allah, maka kita akan mengalami banyak hal yang indah sebagai anak-anak Allah. Tapi jangan lupa, tentunya kita juga harus menjaga hidup kita, ya, supaya kita boleh membawa nama Bapa kita di surga dari Tuhan Yesus Kristus, bahwa kehidupan kita ini hidup yang beda atau tampil beda dengan cara hidup orang-orang yang tidak mengenal Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Itu berkat yang kedua. Berkat yang ketiga, berkat kami yang ketiga. Kita lihat lanjut di ayat yang ke-7. Tetap di Efesus pasal 1 ayat yang ke-7. Sebab di dalam Dia dan oleh darahnya kita beroleh penebusan
yaitu pengampunan dosa menurut kekayaan kasih karunia-Nya. Yang ketiga, perkataan yang ketiga, kita memperoleh penebusan oleh darah Kristus melalui kematian Kristus di atas kayu salib. Ya, kita mendapatkan penebusan, dosa kita diampuni. Ya, karena firman Tuhan berkata, upah dosa maut. Ya, tapi karunia Allah hidup yang kekal. Dan pengampunan yang Tuhan berikan kepada kita itu karena kehendaknya, karena kerelaan hatinya, bukan karena kebaikan kita, bukan. Ya, ada orang yang bisa berkata, oh saya melakukan kebaikan ini ya sehingga Tuhan itu peduli kepada saya. Tidak. Karena kita sudah diselamatkan, kita harus berbuat baik. Tapi bukan karena kita berbuat baik kita diselamatkan. Bukan. Tidak ada yang bisa ya sampai kepada keselamatan dengan perbuatan baik. Tapi ingat, karena kita sudah diselamatkan, kita sudah ditebus oleh darah Kristus, menjadi milik Kristus, menjadi anak-anak Allah, kita menerima pengampunan dosa. Maka sebab itu kita harus hidup sesuai dengan apa yang Tuhan tetapkan dalam hidup kita melalui firman Tuhan. Ya, sekali lagi saya katakan, upah dosa itu maut. Karena dosa dari manusia yang pertama, Adam dan Hawa, dosa itu terus turun datang ke dalam dunia ini. Tapi puji Tuhan, oleh karena kasih Allah yang begitu besar akan dunia ini, sehingga diberikannya, dikaruniakannya anaknya yang tunggal, supaya barang siapa yang percaya, Bapak, Ibu, Saudara, dan saya yang percaya, tidak binasa, tapi beroleh hidup yang kekal. Amin. Inilah yang Tuhan Yesus katakan, karena aku hidup kekal, maka kamu pun sebagai anak-anak Allah, sebagai umat ketebusan Tuhan, akan mewarisi hidup yang kekal. Puji Tuhan ya. Orang-orang hanya mencari berusaha untuk mendapatkan hidup di dunia ini, hidup yang mapan, hidup yang enak, hidup yang nyaman. Tapi semua itu hanya sementara, Bapak Ibu Saudara. Tapi kita sebagai umat-umat Tuhan, kita ingin meraih hidup yang kekal, hidup selama-lamanya. Ya, hidup kekal bersama dengan Tuhan. Ya, puji nama Tuhan. Dan sebagai anak-anak Tuhan, anak-anak Allah, kita masih kadang-kadang bisa salah. Ya, selama hidup di dunia ini, kita masih bisa salah. Pak Gembala pernah beberapa waktu membawa firman Tuhan, artinya dosa itu apa? Salah satu pelanggaran akan firman Tuhan itu dosa. Sesuatu yang tidak dilakukan dengan tidak beriman itu dosa. Jadi berarti kalau kita renungkan, kita masih bisa berbuat salah, berbuat dosa. Tapi Tuhan penuh kasih. Ya, Tuhan Yesus berkata, ya, di dalam firman Tuhan melalui Injil melalui Yohanes 1 Yohanes 1 ayat yang ke-7 dan 9 dikatakan, ya, kalau kita mengakui segala dosa kita di hadapan Tuhan, maka Dia Allah yang setia. Dia akan mengampuni kita dan menyucikan kita dari segala dosa dan kejahatan kita. Dan kita dikuduskan, ya, kita menjadi umat-umat yang kudus kembali. Itulah yang Tuhan Yesus lakukan untuk setiap kita. Sebab itu setiap hari perlu kita ada pemberesan dengan Tuhan. Setiap malam kita setelah selesai melakukan kegiatan sepanjang hari, kita dapat berkata, Tuhan, mungkin aku melakukan kesalahan hari ini dalam pikiran, perkataan, perbuatanku, ampuni aku Tuhan. Ya, biarlah Tuhan menyucikan aku dan bimbing aku supaya aku boleh hidup dan berjalan dalam kebenaran. Ya, jadi itu berkat yang ketiga. Berkat yang keempat, berkat yang keempat, kita lihat dalam ayat yang ke-11 dari Efesus pasal 1 ayat yang ke-11 dikatakan, aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendaknya. Puji Tuhan. Jadi semua ini keputusan kehendak Tuhan, kerelaan hati Tuhan. Sekali lagi dari Tuhan, bukan dari kita. Semua ini adalah kehendak Tuhan. Semua ini adalah cara Tuhan. Semua ini adalah yang Tuhan mau lakukan untuk setiap kita. Jadi berkat yang keempat, kita mendapatkan
bagian yang dijanjikan. Yesus berkata, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak dipenuhi untuk bangsa Israel saat itu. Dan hari ini untuk setiap kita anak-anak Allah yang sudah dipanggil, dipilih, ditetapkan menjadi anak-anak Tuhan, dari semua yang baik yang Tuhan janjikan, tidak ada satu yang tidak dipenuhi. Semuanya dipenuhi. Amin. Karena Allah yang berjanji, Allah yang setia. Dan firman Tuhan mengingatkan kita, Allah tidak pernah gagal. Kalau Allah belum menjawab, berarti ada rencana Allah di dalam masa tunggu itu. Ya, masa penantian itu, Allah mau supaya kita sabar, kita tekun, kita menantikan, karena Tuhan pasti menggenapi semua yang Tuhan janjikan. Tidak ada yang tidak digenapi, semuanya digenapi. Ya, ada firman Tuhan berkata, setiap firman yang disampaikan, yang keluar dari perkataan Allah, tidak ada yang tidak dipenuhi, tidak ada yang tidak dilakukan. Semuanya pasti dilakukan dan akan melaksanakan semua yang Allah perintahkan. Jadi pagi hari ini, ada yang sakit, kalau kita berdoa, kita percaya berat Tuhan Allah perintahkan, maka kesembuhan Tuhan akan menyatakan. Amin. Ada yang susah, dihiburkan. Ada yang ada masalah, tapi dikatakan masalahku besar, Tuhan ampuni. Kadang-kadang kita lihat masalah kita besar, ya, seperti bangsa Israel dan Raja Saul. Waktu melihat Goliat yang besar, aduh, mereka takut. Mereka tidak berani melihat Goliat yang raksasa yang gede itu, takut. Tapi kita lihat Daud yang kecil, dia tidak takut, karena dia tahu dia punya Tuhan yang besar, bahkan maha besar. Dan dengan kekuatan dari Tuhan, dia bisa mengatasi masalah, bisa mengalahkan Goliat yang besar. Pagi hari ini mungkin ada masalah-masalah hidup kita seperti Goliat yang menghadang jiwa kita, dan kita mulai khawatir dan takut. Tapi Tuhan ingatkan pagi hari ini, berkat rohani yang Tuhan berikan, semua yang Tuhan janjikan pasti terjadi. Kalau Tuhan berjanji menyertai, Tuhan ada di pihak kita. Siapa lawan kita? Rasul Paulus. Dan pagi hari ini, kalau ada masalah-masalah yang mungkin seperti Goliat yang besar, kita katakan, hai masalah, aku punya Tuhan yang besar. Amin. Jangan lihat masalah kita, lihat Tuhan kita yang besar. Kita yakin, kalau kita percaya, maka itu pasti akan terjadi. Ya, akan terjadi dalam hidup kita. Maka firman Tuhan juga berkata, apa yang kamu katakan, aku lakukan. Tadi Bilangan 14 ayat yang ke-28. Jadi apa yang kita katakan Tuhan lakukan. Kalau kita kan, aku menjadi umat pemenang, aku percaya aku bisa menjalani kehidupan ini, aku percaya aku bisa melewati setiap masalah, Tuhan lakukan. Tapi kalau kita berkata, aduh masalahku besar, aku tidak bisa mengatasi, aku sudah hidup seperti ini, keadaanku seperti ini jelek, nasibku jelek, itu akan terjadi juga dalam hidup kita. Ya, sebab itu pagi hari ini Tuhan mau kita belajar memperkatakan kata-kata positif, kata-kata iman, dan kita yakin apa yang kita katakan dengan iman, Tuhan pasti menolong kita. Ya, puji nama Tuhan. Jadi kita mendapat bagian yang dijanjikan, yaitu warisan. Kalau kita baca di dalam Roma pasal 8 yang ke-17, coba kita lihat sebentar ya. Jadi di Efesus tetap nanti kita kembali. Kita lihat dulu di Roma pasal 8 ayat yang ke-17. Demikian firman Tuhan berkata, ya. Dan jika kita adalah anak, dan dikatakan kita adalah anak-anak Allah, ya, maka kita juga adalah ahli waris. Maksudnya orang-orang yang berhak menerima janji-janji Allah, yang akan menerimanya bersama-sama dengan Kristus. Jadi kita akan mendapat hak untuk menerima janji-janji Allah bersama-sama dengan Kristus Tuhan. Tetapi tentu ada hal yang harus kita lewati, yaitu jika kita menderita bersama-sama dengan Dia, supaya kita juga dipermuliakan bersama-sama dengan Dia. Ya, menderita dalam artinya bukan kita harus disalib seperti Tuhan Yesus, bukan.
Kita menderita karena kita mau melakukan firman Tuhan. Kita belajar untuk mematikan keinginan daging. Itu penderitaan Bapak Ibu Saudara. Ya, kita mau melawan keinginan hati kita dan kita mau melakukan kehendak Tuhan. Kita mau berjalan seturut firman Tuhan. Itu merupakan penderitaan secara daging. Tapi kalau kita mau, firman Tuhan berkata, barang siapa mau mengikut aku, dia harus menyangkal diri dan pikul salib. Bukan salibnya Tuhan, tapi salib dalam diri kita sendiri masing-masing. Saya tidak tahu salib apa yang ada di Bapak Ibu Saudara, tapi Tuhan tahu. Dan jangan takut, tidak ada sesuatu yang melebihi kekuatan kita. Salib sekalipun tidak akan melebihi kekuatan kita, karena Dia Allah yang setia. Dia pasti berikan kita jalan keluar, sehingga nanti kita akan melihat salib digantikan dengan mahkota kemuliaan. Jika kita ada dan tetap berteguh hati, tidak goyah, ya, tetap kuatkan, teguhkan iman kita, kita akan melihat kemenangan itu ada di pihak kita. Ya, puji nama Tuhan. Kita kembali dalam Efesus tadi, Efesus pasal 1. Sekarang kita sampai kepada ayat yang ke-13 dan 14. Ini berkat yang kelima. Ada banyak Bapak Ibu Saudara. Cuma ini kita bisa dari surat Efesus, ya. Efesus pasal 1 ayat 13 sampai 14. Ini dikatakan, ini berkat rohani yang kelima. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu. Di dalam Dia juga ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. 14. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagi kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaannya. Amin. Berkat yang kelima, berkat rohani, kita dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus sebagai jaminan, ya, untuk kita memperoleh seluruh janji-janji Tuhan, baik untuk kita hidup di dunia ini, terutama untuk kehidupan yang kekal. Ya, kita dimeteraikan oleh Roh Kudus yang Allah berikan kepada kita, supaya kita benar-benar oleh penebusan Kristus, kita sekarang menjadi milik Allah. Bukan milik dari dunia ini, tapi kita milik Allah. Kalau dulu kita jadi hamba dosa, karena hidup takut kepada kuasa dosa, tetapi dengan penebusan Kristus Yesus Tuhan di atas kayu salib, kita dimerdekakan, kita ditebus, dan kita menjadi hamba-hamba Allah, hamba kepada kebenaran. Ya, kebenaran itu adalah firman Tuhan, katanya Yohanes 17 ayat 17, dan kebenaran itu juga adalah Tuhan sendiri, Tuhan Yesus sendiri. Ya, Yohanes 14 ayat 6. Jalan, Tuhan Yesus berkata, akulah jalan, kebenaran, dan hidup. Puji nama Tuhan, ya. Bapak Ibu Saudara, jadi berkat yang kelima di sini dikatakan kita dimeteraikan oleh Roh Kudus. Kita punya jaminan kepastian. Kalau manusia berjanji, kadang-kadang manusia itu bisa ingkar janji, lupa akan janjinya bisa. Ada yang tidak lupa, tapi tiba-tiba di tengah perjalanan orang yang berjanji kepada kita itu mengalami sesuatu masalah musibah, dia tidak bisa menggenapi janjinya kepada kita. Jadi kalau manusia kadang-kadang berjanji tapi tidak bisa mendapatinya, kadang-kadang bisa mendapatinya tapi tidak mampu. Tapi kita punya Tuhan luar biasa. Dia yang berjanji, Dia Allah yang setia. Dan sekali lagi, Allah tidak pernah ingkar janji. Ya, langit dan bumi akan lenyap, tapi firman Tuhan tetap selama-lamanya. Amin. Kalau dalam hidup kita ada firman Tuhan, maka firman Tuhan inilah yang membuat hidup kita menjadi hidup yang berarti, hidup yang berkemenangan, hidup yang terus ada pada jalan dan kehendak Tuhan, dan membuat kita menerima tadi berkat-berkat rohani yang sudah saya sampaikan.
Sudah kita terima yang pertama tadi dikatakan kita dipilih sebelum dunia dijadikan. Kalau Paulus berkata sejak dalam kandungan ibu sudah dipilih oleh Tuhan. Kemudian kita ditentukan menjadi anak-anak Allah yang berhak, ya. Dan dikatakan mendapat warisan, mendapat semua janji-janji Tuhan karena kita telah ditebus, ya, telah diampuni melalui korban Kristus. Dan yang tadi yang terakhir, kita mendapatkan Roh Kudus sebagai jaminan bagi kita semua, ya. Roh Kudus bekerja dalam hidup kita dengan cara yang luar biasa. Kadang-kadang mungkin kita punya masalah yang kita tidak bisa untuk ucapkan, ceritakan, terlalu berat rasanya secara pikiran manusia. Tapi firman Tuhan mengingatkan kepada kita, maka Roh Kudus yang akan menyampaikan kepada Allah dengan ucapan-ucapan atau keluhan-keluhan yang disampaikan kepada Allah. Dan Allah yang setia, Allah yang tahu isi hati kita pada kita, Dia akan memperhatikan kita. Roma pasal 8 ayat yang ke-26, ya. Nanti Roh Kudus yang akan menyampaikan keluhan yang tidak terdapat. Seperti ketika Bapak Ibu Saudara dalam keadaan yang betul-betul sulit, merasa tertekan, kita hanya bisa menangis dan kita hanya bisa memuji Tuhan. Kita hanya terus bisa ingin tinggal dalam hadirat Tuhan. Di saat itulah kita bisa mendapatkan kelegaan. Sebab Tuhan Yesus sendiri berkata, siapa yang berbeban berat, ya, siapa yang dalam kehidupannya banyak tantangan, masalah, pergumulan, datang kepada Tuhan. Itu undangan Tuhan. Tuhan akan memberikan kelegaan. Itu janji Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, itu berkat rohani. Dan bukan hanya berkat rohani. Tuhan tahu kita hidup di dunia ini, kita juga perlu berkat-berkat secara jasmani. Saya katakan tadi Roma 6 ayat yang Matius pasal 6 ayat yang ke-33 dikatakan, kalau kita mencari kerajaan Allah serta kebenarannya lebih dahulu, maka semuanya akan ditambahkan. Semuanya apa yang dicari oleh bangsa-bangsa dunia di dunia itu, makan, minum, pakaian, dan segala yang kita butuhkan untuk kehidupan ini, Tuhan akan tambahkan. Ya, Tuhan akan lipat gandakan buat kita kalau kita hidup berkenan di hadapan Tuhan. Jadi berkat yang kedua adalah berkat jasmani. Coba kita lihat dalam 3 Yohanes. Surat 3 Yohanes ayat 2 dan 3. Karena ini cuma satu pasal, ya. 3 Yohanes ayat 2 dan 3 dikatakan, saudaraku yang terkasih, aku berdoa semoga engkau baik-baik dan sehat-sehat saja dalam segala sesuatu, sama seperti jiwamu baik saja. Sebab aku sangat bersukacita ketika beberapa saudara datang dan memberi kesaksian tentang hidupmu dalam kebenaran, sebab memang engkau hidup dalam kebenaran. Ya, puji nama Tuhan. Ini dikatakan bersyukur dalam kehidupan secara jasmani. Tuhan selalu memberikan kita baik-baik. Semua yang baik tadi dikatakan oleh Yesus, semua yang baik yang Tuhan janjikan pasti diberikan. Juga dalam keadaan sehat secara roh, secara jiwa, secara tubuh. Walaupun kadang-kadang kita bisa mengalami sakit, tapi melalui apa yang kita jalani, sakit atau masalah atau apapun yang terjadi dalam hidup kita, kita bisa melihat Tuhan menolong kita, Tuhan memberikan kesembuhan, Tuhan membuka jalan, ya, Tuhan menjawab setiap pergumulan kita dengan jalan keluar yang terbaik. Ya, katakan segala sesuatu yang baik Tuhan berikan seperti jiwa kita yang baik adanya. Jadi Tuhan mau supaya dalam jiwa kita, hidup kita ini selalu merasa puas, merasa bahagia. Itu sebagai jaminan yang Tuhan berikan. Diberikan damai sejahtera, diberikan sukacita. Tadi kita sudah pujikan pujian, terima sukacita surga. Kalau sukacita dari dunia ini selalu menurut yang ada terjadi di sekitar kita, ya, keadaan di sekitar kita. Kalau kita lagi semua baik, senang, dan baik, keluarga baik, pekerjaan baik, wah, sukacita. Tapi ketika ada masalah, tantangan, bisakah kita tetap bersukacita? Nah, kalau sukacita dari surga, situasi apapun kita alami, kita bisa tetap bersukacita. Seperti 3 pemuda, Sadrak, Mesak, Abednego. Mereka harus dibuang ke dalam dapur api.
karena mereka tidak mau menyembah kepada patung yang dibuat oleh Raja Nebukadnezar. Mereka tetap bersukacita. Mereka katakan, kalau Allah kami mau menolong kami, pasti kami ditolong. Tapi kalau tidak menolong kami, karena mereka tahu bahwa Allah tidak bisa dipaksa. Semua keputusan Tuhan yang terjadi. Kalau Allah tidak menolong kami, kami harus melewati ini. Kami tahu bahwa Allah tetap beserta kami dan kami tidak akan menyembah pada patung dan tuan-tuan. Mereka tetap bersukacita. Paulus Silas dalam penjara, tangan kaki dibasuh, mereka tetap bisa memuji Tuhan. Mereka memuliakan nama Tuhan. Mujizat terjadi, ada gempa saat itu dan semua belenggu-belenggu terlepas. Iya, kita lihat. Kalau bersukacita di dalam Tuhan, dari Tuhan, karena Tuhan, itu membuat kehidupan kita betul-betul mengalami damai sejahtera Tuhan. Karena Tuhan sendiri berkata, damai sejahtera itu berikan kepadamu, bukan seperti yang diberikan oleh dunia ini. Dunia selalu memberikan sesuai dengan keadaan situasi yang menyenangkan atau cocok dengan hati seseorang. Tapi Tuhan katakan kita menerima semua damai sejahtera sukacita dari Tuhan. Karena apa? Ketika kita ada dalam kehendak Tuhan, kita bisa melihat bahwa jalan yang kita jalani itu benar-benar jalan yang ditunjukkan Tuhan, sehingga kita bisa melewatinya dengan hati yang sungguh-sungguh siap untuk menerima kemenangan demi kemenangan. Itu janji Tuhan, ya. Puji nama Tuhan. Nah, sekarang kita lihat dalam Filipi pasal 4 ayat yang ke-19 dikatakan, Rasul Paulus berkata bahwa Allahku akan mencukupkan segala keperluanku menurut kekayaan dan kemuliaannya dalam Yesus Kristus Tuhan. Ya, itu adalah menjadi pegangan kita. Apapun kebutuhan kita, Allah pasti mencukupkan. Ya, Allah pasti menyiapkan, seperti Allah menyiapkan untuk Adam dan Hawa waktu mereka ada di Taman Eden. Sebelum mereka diciptakan, semuanya Allah sudah siapkan untuk mereka. Tapi hari ini juga Tuhan siapkan untuk kita. Hanya kita yang harus berusaha melakukan apa yang menjadi kehendak Tuhan. Kita bekerja, kita studi, kita melakukan apa saja yang Tuhan percayakan kepada kita lakukan dengan sungguh-sungguh, dan Tuhan yang akan memberkati dan melipat gandakan. Yang terakhir, karena setelah kita menerima berkat-berkat rohani, berkat jasmani, ya dipelihara Tuhan, ya dijaga Tuhan, ya dicukupkan semuanya. Yang terakhir kita lihat respon kita sebagai umat Tuhan yang sudah menerima berkat yang Tuhan siapkan. Yang pertama, kita kembali tadi ya di dalam Lukas pasal 24 yang dilakukan ayat 52 dikatakan mereka sujud menyembah kepadanya. Ya, ayat 52 begini. Respon kita sebagai umat Tuhan, sebagai murid Tuhan saat itu, orang-orang yang melihat Tuhan naik ke surga dan mereka menerima berkat yang komplit dari Tuhan, rohani jasmani mereka diberkati. Yang mereka lakukan, mereka menyembah Tuhan. Berarti mengakui Tuhan adalah Allah yang hidup. Tuhan benar-benar Allah yang berkuasa, Allah yang patut disembah, dipuji, dimuliakan. Seperti yang kita lakukan hari ini, kita memuji, memuliakan nama Tuhan, bukan hanya di gereja, tapi dalam setiap langkah hidup kita, biarlah kita berikan segala hormat kemuliaan bagi nama Tuhan, ya. Karena Dialah Allah yang patut dipuji sampai selama-lamanya, katanya Roma pasal 9, ya. Puji nama Tuhan. Jadi respon yang pertama, memuji, menyembah Tuhan, mengagungkan Tuhan, menghormati Tuhan, hidup dalam takut akan Tuhan, memuliakan nama Tuhan melalui kehidupan kita sehari-hari, dalam pemikiran kita, dalam perkataan kita, dalam perbuatan kita, dan kita memuliakan nama Tuhan. Yang kedua, ayat yang ke-52 bagian B dari Lukas pasal 24 tadi dikatakan, lalu mereka pulang ke Yerusalem dengan sangat bersukacita. Ya, yang kedua, murid-murid sangat bersukacita. Ya, tadi sekali lagi kita sudah terima sukacita dari Tuhan. Berarti kita dengan sukacita kita pulang ke tempat kita masing-masing, ke keluarga kita. Sukacita dari Tuhan itu terus mengalir dalam hidup kita. Karena hati yang gembira, hati yang bersukacita menjadi obat, menjadi kekuatan bagi tubuh kita, juga bagi jiwa kita.
sehingga kita tidak gampang menjadi orang-orang yang gampang kecewa, tawar hati, patah semangat. Tapi kita tahu bahwa kita punya Tuhan yang ajaib, kita punya Tuhan yang berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya, kata Matius 28, ya, ayat 19 sampai 20. Ya, Tuhan berjanji menyertai kita sampai selama-lamanya. Bahkan Tuhan yang naik ke surga menjadi pembela bagi kita, katanya Roma pasal 8 ayat 34. Ya, Tuhan jadi pembela kita. Tuhan berdoa untuk kita. Yohanes pasal 17 dibaca nanti ayat 9 ayat 20, ya. Tuhan berdoa untuk kita. Tuhan di surga naik ke surga menjadi untuk kepentingan kita, menjadi pembela kita, berdoa untuk kita. Bahkan dikatakan Tuhan jadi pengantara, ya, yang akan menyampaikan sekali lagi keluhan-keluhan kita, doa-doa kita kepada Bapa di surga. Ibrani pasal 7 ayat 35. Ya, puji nama Tuhan. Jadi yang kedua, hidup dalam sukacita. Ingat, kerajaan Allah bukan soal makan, minum, dan segala sesuatu yang kelihatan di dunia ini yang sementara. Tapi kerajaan Allah isinya kebenaran, damai sejahtera, dan sukacita oleh Roh Kudus. Roma pasal 14 ayat yang ke-17. Ya, itulah isi kerajaan Allah. Jadi kalau kita berkata bahwa aku ada di dalam Tuhan, aku menikmati kerajaan Allah dalam hidup kita, harus ada kebenaran. Kebenaran itu adalah Tuhan sendiri, firman Tuhan itu harus ada dalam hidup kita. Hubungan kita dengan Tuhan menunjukkan bahwa kita ada di dalam kerajaan Allah. Yang kedua tadi damai sejahtera dikatakan. Damai sejahtera berarti hidup kita dalam damai dengan semua orang, dengan siapa, dengan keluarga, dengan teman, musuh sekalipun kita belajar untuk berdamai. Ada firman Tuhan yang berkata, sedapat-dapatnya kalau itu bergantung kepada kita, bila kita berdamai dengan semua orang, dengan mereka. Saya kalau nggak salah Roma pasal 12 ayat yang ke-18. Kalau nggak salah ingat nanti coba dicari ya. Sedapat-dapatnya kalau dari pihak kita, puji Tuhan, ya, puji Tuhan. Jadi itu yang Tuhan mau dari hidup kita. Jangan kita nuntut orang lain, jangan nuntut suami kita, jangan nuntut istri kita yang harus berubah, tapi kita lah yang harus berubah lebih dahulu. Kalau kita berubah, maka mereka yang ada di sekitar kita juga pasti berubah sehingga ada damai sejahtera. Dan juga dikatakan di isi kedalam sukacita oleh Roh Kudus, berarti hubungan kita dengan diri kita, kita bisa menerima keberadaan kita. Kita bisa menerima bahwa Tuhan mengasihi kita, supaya kita tidak gampang kecewa, patah semangat ketika kita mengalami kegagalan dalam hidup ini, dan kita mulai merasa seperti kita orang yang tidak berarti. Hari ini Tuhan katakan bahwa hidup kita berarti di hadapan Tuhan, karena kita sudah menjadi milik Kristus, dimeteraikan oleh kuasa Roh Kudus. Kita ditetapkan menjadi anak-anak Allah yang telah dipilih oleh Tuhan, dan kita sekarang menjadi milik Kristus. Yang terakhir, yang murid-murid lakukan di ayat yang ke-53 dari Lukas pasal 24 tadi. Mereka senantiasa berada di dalam bait Allah dan memuliakan Allah. Respon mereka yang ketiga, mereka tetap ada dalam bait Allah. Mereka tetap ada dalam persekutuan dengan Tuhan. Mereka tetap setia beribadah. Bapak Ibu Saudara, ibadah itu mengandung janji. Ia baik untuk hidup di dunia ini, juga untuk hidup yang kekal. Itu mari Bapak Ibu Saudara, kalau Tuhan sudah memberikan kita berkat rohani dan jasmani, kita mau punya komitmen untuk dekat kepada Tuhan, melekat kepada Tuhan, berpaut kepada Tuhan. Ya, dengan kita berusaha untuk datang mencari hadirat Tuhan, datang bersekutu dengan Tuhan, ya, bersekutu dengan saudara seiman, kita memuji memuliakan nama Tuhan. Dalam ibadah kita ada berkat-berkat yang Tuhan sediakan. Ya, ada keuntungan yang besar kalau kita datang kepada Tuhan, bukan berkat jasmani. Banyak kali orang selalu berpikir, aku bekerja nanti pekerjaanku diberkati, ya. Jadi mereka takut kalau tidak bekerja, takut pekerjaannya tidak diberkati. Bukan Bapak Ibu Saudara. Ya, yang pertama kalau kita datang kepada Tuhan, kita menghormati Tuhan, kita menyembah Tuhan, kita bersuka cita dalam hadirat Tuhan, maka yang terutama pasti Tuhan berikan berkat rohani. Dan berkat jasmani itu pasti mengikuti tanpa kita minta, karena Tuhan tahu segala yang kita perlukan.
Tuhan tahu apa yang jadi pergumulan kita. Ya, Tuhan melihat dan memperhatikan. Tuhan katakan serahkanlah segala kekhawatiranmu kepada Tuhan, karena Dialah yang mempedulikan kita. Dia Allah yang mengasihi kita dengan kasih yang kekal. Allah menanti-nantikan saatnya untuk menolong setiap kita. Mari kita terus dekat kepada Tuhan, dan kita boleh sekali lagi menerima berkat rohani dan berkat jasmani. Dan respon kita yang pertama, kita menyembah Tuhan, memuliakan nama Tuhan, hidup takut akan Tuhan, berjalan dalam kehendak Tuhan, ya. Dan yang kedua, kita bersukacita, hati yang gembira, ya, bersukacita, bersyukur senantiasa. Dan apapun kita mau bersyukur, kita tahu hidup kita di dunia sementara. Tuhan Yesus naik ke surga menyediakan tempat untuk setiap kita. Dia akan datang kembali menjemput kita. Terus jaga kehidupan kita dalam kekudusan, sebab ketika Tuhan menjemput, kita tidak tertinggal. Terus kita akan naik bersama-sama Dia dalam kerajaan surga, ya. Dan kita selalu setia untuk mencari Tuhan. Ya, firman Tuhan Amos juga berkata, carilah Tuhan, maka kamu akan hidup. Salah Amos pasal 5 ayat 4. Cari Tuhan, kita akan hidup. Kalau kita cari Tuhan, katanya Pak Masuk, cari wajah Tuhan, cari kekuatannya, maka kita akan mendapatkan hidup yang berkemenangan. Ya, puji nama Tuhan. Biarlah firman Tuhan menjadi berkat bagi kita sekalian. Selamat menikmati berkat Tuhan, berkat rohani jasmani, dan biar kita menjadi umat Tuhan yang selalu rindu menyenangkan hati Tuhan. Kita akan kembali kepada Bapak. Melalui kenaikan Tuhan Yesus ke surga, firman Tuhan berkata Tuhan memberikan berkat-berkatnya buat murid-muridnya. Berkat rohani khususnya, berkat jasmani juga pasti akan mengikuti. Mari kita akan respon firman Tuhan yang sudah kita terima lewat satu pujian kita katakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak sekali pun Kau ingkari. Kami percaya kesetiaan-Mu sungguh terbukti di sepanjang hidupku, untuk selamanya ku kan setia melayani, mengasihi-Mu. Tiada Tuhan seperti-Mu. Kau Allahku yang setia. Dialah Allah yang setia. Sekalipun kita berjalan dalam lembah gelap, sekalipun ku berjalan dalam lembah gelap, namun tangan-Mu selalu, namun tangan-Mu selalu menopang hidupku. Kami percaya Tuhan, saat ku dalam ketakutan, Kau hadir di sisiku. Kau berkata, jangan takut, Kau beriku kemenangan. Mari percaya dengan baik dikatakan, Kaulah Tuhan yang berjanji, tak
Tuhanku ada, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati kami. Aku percaya Tuhanku ajaib, Kau turun tangan memulihkanku. Aku percaya Tuhanku dahsyat, Kau turun tangan memberkati kami. Kau turun tangan memberkati kami. Kau turun tangan memberkatiku. Mari yang percaya kita berikan tepuk tangan kedua Tuhan. Haleluya. Sungguh kami meyakini melalui pujian yang kami sampaikan bahwa Allah yang kami sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus adalah Allah yang setia. Kalau Engkau berjanji, pasti Engkau akan menepati janjimu untuk memberkati kami, memberkati dengan berkat-berkat secara rohani khususnya. Dan kalau rohani kami diberkati dengan sungguh, pasti jasmani tidak akan kekurangan. Itulah janjimu Tuhan. Terima kasih, kami pegang, kami percaya akan janji Tuhan. Dan kami yakin kami akan hidup berkemenangan di dalam Tuhan Yesus Kristus. Hamba-Mu sudah selesai berkata-kata, tapi Roh Kudus yang akan terus mengingatkan setiap firman yang sudah kami terima, sehingga firman Tuhan boleh terus termeterai dalam hati kami, menuntun langkah hidup kami, mendewasakan iman rohani kami, bahkan mengubah kehidupan kami. Terima kasih Tuhan. Hamba berdoa untuk setiap jemaat Tuhan diberkati iman rohani, diberkati keluarga rumah tangga, diberkati usaha pekerjaan, diberkati studi sekolah, bahkan juga diberkati kesehatan kami. Engkau berjanji menyediakan masa depan yang indah, penuh dengan pengharapan bagi setiap umat-umat Tuhan yang sungguh percaya dan hidup di dalam kebenaran Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, terima kasih. Kami berdoa untuk setiap jemaat Tuhan yang tidak bisa hadir karena mereka mungkin ada yang sakit, seperti saudari Happy dan yang lain yang sakit. Kami berdoa Engkau menjamah, pulihkanlah kekuatan, kesehatan, kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Oleh bilur Tuhan Yesus, yang sakit disembuhkan, yang lemah dikuatkan, yang susah dihiburkan, yang sedang menghadapi masalah pergumulan dengan iman yang teguh, kami tetap menanti-nantikan Tuhan. Terima kasih Tuhan. Semua yang sudah melayani, demikian juga dengan hamba-Mu Ibu Rohani yang sudah menyampaikan pesan kebenaran firman, kami percaya urapan kuasa Roh Kudus senantiasa mengurapi hamba-Mu, menyertai hamba-Mu, dan memakai hamba-Mu boleh lebih lagi berkarya bagi Tuhan untuk kemuliaan Tuhan. Bahkan persembahan yang dipersembahkan Allah sumber segala berkat akan memberkati kembali. Terima kasih Tuhan. Kami berdoa pula memberkati bangsa negara kami Indonesia, pemimpin-pemimpin bangsa kami, kota kami Surabaya, bahkan tetangga lingkungan sekitar gereja Tuhan. Memberkati setiap jemaat Tuhan yang berulang tahun sepanjang minggu ini, dengan pertambahan usia yang Tuhan beri, membawa kami semakin cinta Tuhan. Terima kasih Tuhan. Setelah selesai ibadah, kami akan berpisah satu dengan yang lain, kembali ke aktivitas kami, kembali ke keluarga rumah tangga kami. Biarlah segala berkat, anugerah, damai, sukacita yang melimpah dari Allah Bapa Surgawi, kasih Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan kuasa Roh Kudus akan terus mimpin menuntun langkah kehidupan setiap kita. Itu terus kita sekarang mulai pagi ini sampai Maranatha Tuhan Yesus datang kembali. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus
Semua yang percaya diberkati Tuhan. Mari bersama dengan iman kita berkata, amin. Tuhan berkati kita.